Hai semuanya sahabat Eljon, welcome back with me Yunika Swandi in Fashion Corner. Hari ini Yunika kembali akan memberikan kalian suguhan informasi terbaik yang sudah Yunika siapkan. Dan hari ini Yunika akan memberikan kalian informasi mengenai pori-pori. Informasi apa yang akan aku berikan kepada kalian para sahabat Eljon? Aku akan memberikan kalian informasi karena pori-pori ini kan salah satu permasalahan kebanyakan manusia, terkhususnya itu wanita gitu ya. Sama kayak Yunika sendiri pun masih suka ngeluh kalau ngeliat pori-porinya kayak besar deh. Nah itu tuh teman-teman, pori-pori yang besar. Sebelum Yunika memberitahu gimana cara pencegahannya, Yunika mau kasih tahu kalau pori-pori kita itu sebenarnya keadaannya tidak berubah. Itu tuh semuanya faktor genetik. Ada yang keturunan punya pori-pori besar, ada yang punya keturunan pori-pori kecil. Biasanya kalau kita melihat, kok pori-porinya lebih besar ya daripada kemarin, bisa jadi itu karena ilusi di wajah kita karena pori-pori kita tersumbat oleh komedo, baik itu blackheads ataupun whiteheads nih teman-teman. Dan juga selain genetik juga, itu pori-pori akan semakin besar semakin kita bertambah umur. Karena kan elastisitas di kulit kita akan semakin berkurang ya teman-teman ya, semakin kita tua. Nah makanya kalau misalnya kita udah semakin tua nanti, pori-porinya pasti akan semakin terlihat karena itu tadi elastisitasnya berkurang. Terus itu tadi tuh penyebab utamanya nih teman-teman. Tapi ada juga penyebab-penyebab lainnya, yaitu adalah produk perawatan kulit yang kita gunakan itu ternyata bersifat komedogenik. Nah ini kalian harus aware nih sama produk-produk yang kalian pakai. Kalau misalnya kalian pakai produk-produk yang komedogenik, itu berarti namanya aja komedogenik. Itu kan berarti kan menghasilkan komedo di wajah kalian. Terus kalian juga biasanya kalau pakai produk-produk yang biasanya untuk mengecilkan pori-pori ataupun mengurangi minyak di wajah, itu tuh biasanya malah men-trigger wajah kita untuk karena kan itu wajah kita semakin kering tuh teman-teman, jadi malah men-trigger pori-pori itu semakin besar karena yang diproses oleh si pori-pori kita itu adalah wajahnya kering, berarti kita harus mengeluarkan minyak. Sedangkan kalau mengeluarkan minyak, pori-pori itu akan semakin besar dong. Dan juga belum lagi kalau misalnya keluarin minyak tapi ada kotoran-kotoran debu misalnya, itu akan menambah komedo di wajah kalian. Nah teman-teman, bisa jadi itu kalian ada aging di wajah kalian tapi bukan karena bertambahnya usia, melainkan karena kalian sering terpapar cahaya matahari. Ingat ya teman-teman, sinar UV baik UVA, UVB itu semuanya jahat ke wajah kita dan ke kulit kita. Jadi kalian harus benar-benar menjaga kulit kalian dengan cara menggunakan sunscreen, ataupun kalian juga kalau mau keluar SPF-nya diperhatikan, apakah SPF-nya harus 30, harus 50 dan selain sebagainya. Dan teman-teman, kerusakan kulit kita dari sinar matahari itu juga bisa merusak kolagen di wajah kita. Dan kolagen dan elastin itu malah yang membuat elastisitas kulit kita menurun. Itu kenapa tadi pori-pori di wajah kita malah semakin besar. Nah, terus yang terakhir adalah kalian kekurangan vitamin A. Karena teman-teman, ternyata vitamin A itu berguna banget untuk menahan minyak dan sebum di wajah kita. Jadi kalau misalkan kalian kekurangan vitamin A, nanti kelenjar minyaknya akan terus bekerja dan malah makin terus keluar ke kulit kalian gitu. Dan balik lagi ke yang tadi udah Yunika bilang, kalau misalkan minyak-minyak keluar itu kan makin kelihatan karena minyak keluar dari pori-pori kan ya. Terus lanjut, terus gimana kak caranya aku udah terlanjur punya pori-pori besar, baik itu faktor genetik ataupun kalian sering terpapar sinar matahari ataupun hal-hal lainnya lah yang tadi udah Yunika sebutkan ya. Nah teman-teman, kalau kita mau merawat pori-pori itu sendiri, kan itu bisa kita rawat dari dalam diri kita, dari dalam tubuh ataupun dari luar. Seperti contohnya kalian menggunakan skincare yang mengandung vitamin A, itu bisa aja kalian pakai berbentuk serum. Atau kalau dari dalam juga kalian bisa banget meminum jus misalnya mengandung vitamin A, gitu kan berarti dari dalam. Itu sebenarnya tergantung cara hidup kalian masing-masing. Makanya itu cara hidup kalian harus kalian benar-benar perhatikan. Dan selain itu, skincare yang bisa kalian gunakan, biasanya kan kita seringnya kalau cewek-cewek kan pakainya skincare ya teman-teman ya. Ini kalian bisa banget menggunakan retinoid atau ini vitamin A yang tadi udah Yunika bilang. Ini merupakan zat terapi awal untuk memperbaiki kolagen dan elastin. Tapi kalian harus memperhatikan lagi baik-baik. Kalau kalian menggunakan skincare retinoid itu bahayanya apa? Ada efek sampingnya enggak? Apalagi kalau misalnya kalian kulitnya sensitif, ternyata retinoid ini nggak bisa digunakan di kulit sensitif. Ditambah kalau kalian mau keluar kena panas matahari, apakah si vitamin A ini yang udah nempel di wajah kalian boleh terkena matahari? Karena nanti takutnya malah bukannya membuat pori-pori di wajah kalian makin sembuh,
Tapi nanti yang ada muka kalian malah semakin rusak gitu kan, karena kesalahan kalian sendiri gitu. Dan selanjutnya selain retinoid, kalian bisa menggunakan tretinoin. Nah, dan selain retinoid nih teman-teman, kalian bisa menggunakan tretinoin, isotretinoin, dan juga tazarotine. Nah, ini tuh 3 jenis kandungan yang berkhasiat tidak hanya untuk menyamarkan pori-pori kulit, namun juga untuk mengurangi kerutan kulit, bercak hitam pada kulit, dan produksi minyak. Ini sebenarnya untuk anti-aging sih, dan kalau misalkan kalian udah berumur 20-an atau 21 itu udah bisa banget kalian menggunakan produk anti-aging. Kalian jangan salah, jangan berpikir bahwa aduh aku kan masih umur 21 tahun, aku kan belum ada penuaan-penuaan. Itu namanya juga kita menggunakan anti-aging, produk anti-aging itu kan untuk mencegah gitu ya teman-teman ya. Dan itu berarti bisa banget kalian pakai mulai dari sekarang nih kayak Yunika. Kalau misalkan kalian seumuran kayak Yunika sekitar 20-an gitu ya, kelihatannya dari mukanya 20-an masih muda. Kalian bisa banget menggunakan produk-produk anti-aging. Dan selanjutnya kalian juga bisa menggunakan obat peeling. Nah, obat peeling ini bekerja dengan mematikan sel kulit mati sehingga terjadi regenerasi sel menjadi lebih sehat. Tapi balik lagi, kalian harus memperhatikan apakah penggunaannya boleh setiap hari atau ternyata kalian boleh menggunakannya beberapa kali sehari atau mungkin cuma diperbolehkan 2 kali seminggu misalnya seperti itu. Ini semua skincare yang tadi aku sebutkan karena itu kandungannya sebenarnya agak sedikit kurang bersahabat kalau misalnya muka kamu tuh sensitif. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan, harus kenalin jenis kulit kamu, baru deh kamu mau meluncur menggunakan skincare yang tadi udah Yunika berikan ke kalian, tipsnya udah Yunika kasih tahu ke kalian kandungannya. Jadi deh kalian fix banget kalian akan membetulkan, menyembuhkan si pori-pori itu tadi. Jadi jangan sampai pori-pori kalian dan muka kalian rusak, itu aduh jangan. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kalau misalkan kalian mau yang lebih ekstra lagi, kalau misalkan kalian ngerasa aduh pakai serum tuh harus bekerjanya nunggunya 3 bulan, tapi kalian males menggunakannya selama 3 bulan misalnya. Nah teman-teman, kalian bisa banget nih kalau misalnya kalian nggak mau menggunakan serum, kalian mau langsung aja ke perawatan, kalian bisa banget menggunakan perawatan microneedling. Nah, microneedling ini adalah metode perawatan pada wajah yang menggunakan derma roller, atau biasanya roller dengan jarum-jarum kecil yang disapukan di wajah kita dan menyebabkan tusukan-tusukan yang memicu respon penyembuhan kulit. Dan hal ini sebenarnya dapat menyamarkan ukuran pori-pori yang lebih besar. Tapi balik lagi, kalian harus konsultasi lagi ke dokter dan ahlinya apakah itu cocok buat kulit kalian atau malah nanti akan malah membahayakan. Oke, treatment yang selanjutnya adalah kalian bisa menggunakan treatment laser. Ini sebenarnya udah famous banget, Yunika pun sebenarnya mau mencoba tapi belum sempat. Nanti kalau mungkin udah Yunika coba, Yunika akan sharing ke kalian. Ini laser ini bagus buat mengecilkan pori-pori juga atau bisa menghilangkan noda-noda membandel, dosa-dosa di kulit kita. Tapi balik lagi, laser itu treatmentnya mungkin gak cuma sekali langsung jadi ya, namanya juga proses, semuanya harus ada step by step, jadi harus kalian perhatikan di situnya juga. Dan juga nih teman-teman, laser ini tuh sebenarnya karena dia adalah sebenarnya merupakan treatment yang baru, jadi belum tahu nih apakah dia memiliki efek jangka panjang atau memiliki efek sampingnya. Jadi kalian benar-benar harus memperhatikan itu juga. Oke, ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Kak, gimana cara pencegahan supaya pori-pori kita tidak membesar? Aku males kalau misalnya keburu pori-porinya besar, harus keluar duit lagi buat serum, keluar duit lagi buat treatment, ya kan? Langsung aja Yunika akan memberikan kalian informasi cara pencegahan pori-pori yang besar. Yang pertama adalah menghindari pemakaian produk perawatan kulit yang bersifat komedogenik. Nah teman-teman, kalian balik lagi harus memperhatikan apakah produk yang kalian gunakan itu bersifat komedogenik atau enggak, karena jangan sampai kalian membawa atau membeli produk perawatan tapi ternyata malah rusak sendiri kulit kalian. Itu kenapa aku mau membuat kalian aware terhadap diri kalian sendiri dan terhadap produk yang kalian gunakan di kulit kalian. Jadi kalian nggak merugi, udah beli mahal-mahal nanti ternyata malah itu komedogenik juga. Selain nggak baik buat kamu, nanti juga nggak baik buat lingkungan. Kalian harus tetap perhatikan ya teman-teman ya, produk-produk apakah itu baik untuk lingkungan juga. Oke, lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah memilih pembersih wajah yang tepat. Nah, buat kalian nih, kalau kalian merasa kulit kalian ini berminyak, kalian harus banget menggunakan pembersih yang gel based atau yang biasanya gel-gel gitu ya. Biasanya teman-teman ada yang
pembersih wajahnya dari sabun muka yang krim kan. Nah itu kalau kalian berminyak nggak boleh pakai itu. Bukan nggak boleh sih sebenarnya, itu balik lagi ke kalian. Tapi disarankan untuk menggunakan yang gel base. Sedangkan untuk kulit yang normal sampai kering nih, gunakan pembersih wajah. Itu yang krim boleh, yang gel boleh, tapi yang aku mau kasih tahu, yang aku mau tekenin ke kalian adalah kalian harus membasahi wajah, step-step kalian untuk membersihkan wajah itu sendiri. Kalian membersihkannya dengan air hangat, terus kalian oleskan pembersih wajah secara lembut, dan juga bilas dan keringkan dengan lembut juga. Dan ini kalian pastinya lakukan pastinya ini kalian lakukan di pagi dan malam hari. Dan balik lagi teman-teman ya, kalian harus aware dengan kulit kalian sendiri, apakah kering ataukah berminyak. Selanjutnya adalah kalian harus mengontrol berat badan untuk mengurangi produksi minyak. Loh, kok seperti itu? Apa hubungannya? Kok malah body shaming sih? Enggak, ini bukan body shaming ya teman-teman. Ini untuk kebaikan dan kesehatan kalian sebenarnya. Ini balik lagi ke apa yang kalian konsumsi, apa yang masuk di tubuh kalian ternyata berpengaruh juga terhadap pori-pori dan minyak yang diproduksi oleh wajah kalian. Jadi kalian kalau udah capek-capek beli serum, kalian ngeluh-ngeluh, aduh udah 3 bulan aku pakai retinoid, vitamin A, aku udah pakai lalala, lili, tapi kok wajah aku tetap berminyak. Karena kalian setiap hari mungkin makan gorengan nih teman-teman. Gorengan itu kan mengandung minyak yang sangat banyak. Nah wajar deh kalau kayak gitu. Mengontrol berat badan itu sebenarnya mengontrol juga apa yang kalian makan. Terus juga gaya hidup kalian, apakah kalian sering berolahraga atau enggak, itu juga sebenarnya mempengaruhi. Karena aku sendiri pun seperti itu, aku merasakan perubahan. Wih, kok kayak testimoni jatuhnya. Nah ini tuh kalau misalkan aku semakin giat berolahraga, itu tuh semakin minim juga pori-pori aku mengeluarkan produksi minyak. Karena kan kulit kita juga akan semakin sehat gitu, jadi mereka mengerti lah kapan harus mengeluarkan minyak. Ya kulit kita jadi semakin bijak juga gitu ya teman-teman ya. Jadi perhatikan gaya hidup kalian, apa yang kalian makan. Jangan sampai kalian setiap hari makan gorengan tapi kalian ngeluh-ngeluh kulit kalian berminyak. Ayo seperti itu. Nah itu dia teman-teman, tadi aku udah sebutkan gimana cara pencegahan dan juga penyebab dari pori-pori kalian yang membesar. Jadi kalau kalian masih khawatir, mungkin ada beberapa hal yang tadi kalian miss nih yang udah Yuni sebutkan. Jadi kalian harus mempelajarinya dari hal yang tadi udah Yuni bagikan. Dan selamat mencoba ya teman-teman ya. Dan teman-teman, kalau kalian masih mau menyaksikan informasi lainnya mengenai fashion, beauty, lifestyle, dan hal-hal lainnya yang untuk mempercantik diri kalian semakin paripurna pastinya, tetap saksikan Fashion Corner bersama aku Yuni Kaswandi, hanya di Aljon TV. See you sahabat Aljon.